Lina. Salam kenal ya guys. Aku cerita tentang TKW. TKW itu seperti apa sih sebenarnya itu TKW? TKW itu apa sih sebenarnya? Dia tuh kerjanya di sana ngapain? TKW kok sering banget ya kerjanya tuh liburan, hura-hura uang. Kenapa tuh TKW gajinya tinggi banget? Terus kenapa TKW tuh di kampung bisa bikin rumah, beli sapi, beli mobil, beli tanah, beli sawah? Kenapa TKW bisa seperti itu? Why? Aku kasih tahu gini ya. TKW itu pahlawan devisa. Bener dong, pahlawan devisa. Ingat, TKW itu pahlawan devisa. Ya walaupun di sini kita mungkin kerjanya tuh kalau orang-orang bilang tuh sebenarnya TKW itu babu. Oke lah, emang kerjaan kita tuh sebagai caretaker yang ngurusin jompo. Ya jadi pembantu rumah tangga. Oke, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya gaji kita lumayan kok, bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari di Indonesia. Oke? Katanya tuh TKW tuh jalan-jalan kayak artis dan dia nyacis gitu ya, gajinya 7 juta. Gini ya, aku kasih tahu. Taiwan itu tidak seindah foto profil, tidak seindah di sosial media mereka. No. Kalau dia di rumah, kalau dia nggak ada bosnya, dia tuh sama seperti pekerja-pekerja lain, yang gosok lah, nyuci WC lah, kat kamar mandi, nyapu, ngepel, ngurusin nenek-nenek, ngurusin kakek-kakek, segala rupa dia urusin, masak ini itu dan lain-lain. Kenapa gaji TKW itu besar? Karena kurs Indo itu sama kurs Taiwan tuh lain, lebih besaran. Nilai dolarnya tuh lebih tinggi Taiwan daripada Indonesia. Jadi uang Taiwan itu kalau dikirim ke Indonesia tuh jadi nominalnya tuh lebih besar. Mereka menabung berbulan-bulan, kerja dari pagi sampai malam. Kadang juga banyak yang sampai begadang gak tidur karena yang dijagain itu susah. Terus kadang-kadang juga adalah beberapa yang majikannya pelit, gak ngizinin untuk libur. Gak semuanya TKW itu bisa libur, enggak. Kenapa banyak orang tuh pergi jadi TKW? Kamu tahu nggak? Aku nih yang ngalamin sendiri. Aku kerja di Jakarta 3 tahun nih, jadi pembantu rumah tangga. 1 bulan aku tuh digaji 1.500.000. Aku bangun jam 4 subuh untuk nyiapin muanya, nyiapin masak, bekal anak-anak, bekal majikannya kalau mau ke kantor, bersihin rumah, ngurusin anak, semua kita handle sendiri tanpa kecuali. Kita yang handle. Dari seisi kulkas kita bagi waktu ngurusin anak lah, inilah itulah. Belum lagi kalau disuruh inilah, kalau di Indonesia tuh gampang banget nyuruh loh orangnya tuh. Gampang-gampang, bentar-bentar, dikit-dikit panggil, "Mbak, ambil itu dong. Mbak, bukain pintu dong." Kalau seandainya kalian telat sedetik atau 5 detik atau 10 detik aja bukain gerbang, pasti langsung deh, "Mbak, kamu ngapain aja sih? Buka gerbangnya lama banget." Gitu. Ya gitulah pokoknya. Kalau di Indonesia memang kayak gitu. Kalau di Taiwan juga ya nggak semuanya sih seperti itu, tapi aku rasain sendiri kalau di Taiwan itu orangnya lebih mandiri kalau menurut aku nih ya. Terus kalau di Taiwan itu lebih disiplin, orangnya lebih disiplin waktunya. Ya memang beda culture, beda kebudayaan, udah beda adat istiadat, jadi wajar aja lah. Tapi perbedaannya ya banyak lah. Aku kerja 3 tahun di Jakarta, emang gak dapat apa-apa sih, cuma dapat apa doang itu, cuma dapat kursi buat duduk. Ya gimana ya, gaji 1.500.000 untuk dibagi-bagi enggak cukup. Tapi alhamdulillah setelah di Taiwan aku bisa sedikit-sedikit lah bantu orang tua, ngebenerin rumah gitu. Jadi TKW memang ya seperti itu. Alhamdulillah banget.
Awalnya tuh jujur aja aku tuh nggak mau jadi TKW, karena gimana ya, takut ya. TKW itu kayak gimana ya, horor. Karena kalau di berita-berita tuh banyak tuh TKW yang disiksa, ada yang sampai diperkosa gitu sama majikannya. Serem aja tuh aku bayanginnya tuh, kayak langsung aduh aku takut. Tapi kan gimana lagi, tuntutan ekonomi, kebutuhan ekonomi yang semakin besar, aku tuh nggak mungkin kerja di Taiwan sedangkan aku tuh cuma lulusan SMP. Mau jadi apa, kerja apa di Indonesia? Ujung-ujungnya juga jadi pembantu rumah tangga, ngurusin anak, rumah, gajinya ya segitu, 1.500.000, 1.800.000. Dulu tuh nggak ada yang namanya TKW itu gajinya 2 juta ke atas. Kalau ada paling itu yang udah bertahun-tahun kerja, baru mereka tuh gajinya tuh 2.500.000, 2 juta, 2 juta, 2. Kalau yang awal-awal masuk tuh kadang cuma digaji 1 juta, 1.100.000. Zaman aku dulu tuh tahun 2013, kalau enggak 2014 ya, aku pertama kali jadi pembantu rumah tangga tuh gajinya cuman 750. Enggak 700. Aku bangun dari jam setengah 4, jam 3.30 aku harus ngepel, nyuci baju 3 ember yang besar-besar itu loh, pakai tangan, ngurusin anak. Aduh, anaknya tuh masya Allah, pokoknya luar biasa banget lah. Terus ganti lagi, tetap aku sih tetap ngurus anak gitu, aku sukanya ngurus anak kalau kerja, nggak tahu kenapa. Dari yang nggak bisa masak sampai bisa masak, dari yang nggak bisa ngepel jadi bisa ngepel, itu semua aku belajar di Jakarta. Karena kebetulan emang aku tuh memang punya apa ya, banyak adik, tapi cuman aku memang dulu nggak terlalu momong adik karena aku tuh terlalu sibuk sekolah. Aku berangkat pagi, pulangnya tuh sore, kadang capek apa tidur, kalau enggak ngaji gitu kan. Terus tahun 2016 tuh aku memutuskan untuk aku pergi ke Taiwan. Aku tuh proses di PT juga lumayan lama lah, sekitar 4 bulanan kayak nggak salah. Di PT termasuknya tuh aku masih kecil banget dulu, sama losennya aja tuh dibilangin, kamu mau ke Taiwan mau ngapain, mau cari capung gitu, kamu tuh muka-muka nggak bisa kerja. Halo, aku tuh udah 3 tahun jadi pembantu rumah tangga, jadi tau lah gimana cara ngadepin orang, apalagi orang-orang Cina, karena kebetulan aku tuh kerja itu ya sama orang Cina dari dulu gitu. Terus proses bertahap akhirnya aku terbang. Pas tahu aku terbang tuh aku tuh rasanya bingung antara senang atau sedih, atau aku bahagia, atau aku harus gimana gitu. Aku jalanin aja sampai waktunya pas mau terbang tuh aku keinget kata-kata aku gini, kalau kamu udah duduk di pesawat, kamu tuh nggak bakalan bisa lagi balik ke Indonesia sebelum kontrak kamu habis. Karena TKW itu dikontrak kalau di Taiwan itu 3 tahun, dikontrak 3 tahun, nggak bisa balik Indonesia, harus bisa bahasa orang. Kita tuh sama sekali nggak tahu tulisan Cina loh. Kita tuh diajarin dari PT tuh cuman kayak menghafal aja diingatan, kayak makan apa, cevan, gitu doang. Kita nggak diajarin cara nulisnya, kita tuh cuman diajarin menghafal aja. Kita tuh nasib-nasiban di sini. Kalau yang nasibnya baik ya alhamdulillah, kadang majikannya tuh baik banget, ada yang tajir melintir. Tapi kalau yang nasibnya kurang beruntung, kadang tuh di sini tuh sebenarnya juga kasihan, sampai kadang kurus kering di sini, nahan rindu, nggak boleh keluar, nggak boleh pegang HP. Nggak semuanya TKW di sini itu seneng atau bisa jalan-jalan. Di sini tuh banyak tekanan sana sini gitu loh ya guys. Tapi ya alhamdulillah sekarang aku jadi TKW ya, aku nikmatin aja. Mungkin garis hidup aku seperti ini, dan sekarang aku udah kontrak kedua, semoga aku bisa sampai finish. Dan doain kami, doain Indonesia juga, semoga virus corona segera bisa diatasi, karena bener-bener sangat-sangat meresahkan. Apalagi krusnya terus naik, berarti harga-harga di Indonesia semakin melambung tinggi ya guys.
Terima kasih untuk video pertama kali aku ini. Kalau yang mau bantu aku subscribe ya, like, komen. Kalau nggak mau share nggak apa-apa deh, subscribe aja. Bye bye.